Endang. Kamu lagi minum apa sih, En? Ini enak loh ini enak banget ini loh, enak banget ini. Apa ya ini ya? Oh, yogurt. Oh, yogurt. Kamu suka yogurt ya? Oh, nggak kecut ya? Nggak kecut. Oh, apa sih manfaatnya? Oh, ini ada Bu Ika. Bu Ika mau ya, Bu? Suka ya? Enggak. Ya. Enggak, Bu, seneng. Kalau kamu suka ya Endang makan yogurt, itu berapaan sih harganya? Hanya 5.000. Uang sakunya berapa? Endang biasanya diberi saku sama ibunya berapa per hari? Ya cuma 5.000 sih. Tapi kan tidak semua dihabiskan. Masih sisa banyak ini bisa buat beliau. Oh, buat beli yogurt ya. Suka ya Endang ya makan yogurt ya? Oh gitu ya. Memang fungsinya apa sih Bu Guru yogurt itu? Aku sih minum air putih aja. Loh, yogurt itu baik loh untuk pencernaan makanan karena itu salah satu minuman sehat. Kalau misalnya emas gimana, Bu? Yogurt itu kan tersedia varian rasa ya. Kalau emah ya yogurt itu macam-macam. Jadinya jangan yang terlalu asam banget ya. Kan itu ada batasannya yang harus diminum tiap hari, nggak boleh berlebihan. Kalau berlebihan mungkin menyebabkan lambung perih ya, gitu ya. Kita bisa buat nggak ya, Bu? Oh gitu ya. Bagus deh kayaknya idemu itu kalau kita membuat. Ya. Hai. Halo Murni. Oh, ini muridnya Bu Guru yang cantik ini. Bu, sampai banget. Bu, saya kan bapak saya itu punya sapi perah 5 ekor ya. Oh, kaya kamu. Satu sapi itu. Jangan satu itu sedikit nanti susunya. Jadi punya 5 Bu. Itu kan tiap hari diperah, dapat banyak terus dikumpulkan di pengepul. Kalau saya itu sukanya minum yogurt. Apa itu? Yakult. Enak rasanya. Tapi saya meskipun punya sapi, itu saya nggak suka susu segar itu. Rasanya kan amis. Itu bagaimana ya Bu? Karena di sana kan banyak yang menyediakan atau peternak sapi perah. Itu gimana ya kalau semacam saya kan nggak suka susu sapi segar. Itu gimana caranya biar saya itu bisa mengkonsumsi susu sapi tapi rasanya enak gitu. Gimana ya? Oh gitu ya nak ya. Gimana? Itu ada masukan dari temanmu itu, ada dari Endang itu ya, katanya dibuat yogurt ya. Nah, kamu berliterasi dulu ya, baca buku dulu ya. Nah, kalau Bu Guru langsung ngasih tahu sama kamu, nanti Bu Gurunya tambah pinter dong. Jadi kamu baca-baca buku dulu ya. Ya, oke anak-anak ya. Kami ke kelas dulu ya, Bu ya. Iya, sana sudah bel. Pembina ekstra menemui kepala sekolah. Dangdung. Orangnya soalnya gendut, jadi bunyinya dangdung. Permisi Bapak. Maaf saya mengganggu aktivitasnya. Silakan duduk, Bu Ika. Ya, terima kasih. Bisa saya bantu, Bu Ika. Iya Pak Sidik, ini tadi saya itu kan bertemu sama siswa ya Pak di depan itu. Saya lihat beberapa siswa itu suka makan ini Pak, yogurt Pak, gitu. Cuman mereka itu kan minumnya dari sudah beli gitu Pak, dari yogurt yang sudah. Ya betul Pak, gitu. Nah kemudian Pak, kemarin itu saya ikut pelatihan loh Pak di Bandung gitu. Ya memang tidak ditunjuk dari sekolah sih Pak, tapi ditunjuk dari dinas pendidikan. Saya menggantikan teman saya Pak. Saya menggantikan teman saya Pak untuk ikut diklat itu Pak. Dan itu mendadak Pak, gitu Pak. Itu mendadak Pak. Kemudian saya tidak sempat mengabari jenengan Pak, karena waktu itu HP jenengan tidak aktif Pak. Saya hanya izin pada Wakasek Pak,
gitu Pak. Itu kalau seandainya izin sama saya beri uang saku yang cukup banyak. Aduh, sekarang juga ada apa-apa Pak, saya mau. Punya gantian. Ya mungkin barangkali ada hasil dari tempat kegiatan itu. Miknya gantian dong. Ya, terima kasih Bu Ika. Kalau Bu Ika sudah mewakili sekolah, ikut diklat apa itu namanya kemarin Bu? Oh, diklat ekskul IPA. Ya. Tadi Bu Ika ada rencana menyampaikan proposal. Mana proposalnya Bu Ika kalau saya ingin pelajari begitu? Lupa Pak. Ngadep dok. Oh, kegiatannya di sana berapa hari Bu? Saya seminggu Pak di Bandung. Satu Lumayan loh Pak. Saya besok langsung ke Bandung nih. Ya sempat kaji H+ enggak Bu di sana? Oh iya Pak. Akan bersama Bapak. Ya, sebentar Bu, saya pelajari, saya baca sebentar dari proposal panjenengan. Bu, ini ada kelihatannya ada program baru ya Bu, Ekskul IPA. Yang saya tahu selama ini kalau yang namanya Ekskul IPA itu biasanya untuk persiapan Olimpiade. Ini dengan yang panjenengan terima selama ini apa ada bedanya apa sama dengan yang kemarin-kemarin itu Bu? Oke Pak, ini ada bedanya Pak. Kalau kemarin itu ekskul IPA-nya hanya menitik beratkan pada pelaksanaan ketika siswa mau ditunjuk mengikuti USN ya Pak, baik itu di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi Pak. Nah, untuk sekarang ini Pak, ini ekstrakurikuler IPA-nya lebih dititik beratkan pada siswa itu menghasilkan produk gitu Pak, sehingga siswa itu lebih dilatih untuk berjiwa entrepreneur katanya Pak. Nah, karena ini pelajaran IPA Pak, sehingga namanya itu sciencepreneur. Jadi nantinya siswa itu diharapkan bisa membuat produknya, kemudian juga bisa memasarkannya Pak. Mungkin dalam skala kecil terlebih dahulu Pak, misalnya dengan dititipkan di kantin sekolah, sehingga yang membeli mungkin kalangan kita sendiri Pak. Nah, nanti kalau misalnya peminatnya banyak, mungkin kita bisa mengembangkan ke yang lebih luas lagi gitu Pak. Itu impian saya Pak selaku pembina ekskul IPA. Bagaimana Gen Pak? Terima kasih gambarannya Bu Ika. Saya sedikit agak mengerti. Cuma di sini bentangan proposal panjenengan yang pertama ini yogurt ya Bu ya. Ini kenapa kok bisa milih yogurt itu Bu? Dari dasarnya apa ini kelihatannya? Saya Pak sebagai pembina ekstrakurikuler IPA itu Pak memilih yogurt ini di latar belakangi karena pertama Pak, di daerah sekolah kita yang dekat-dekat ini kan banyak orang yang ini Pak memiliki peternakan sapi perah gitu Pak. Bahkan tadi ada siswa di depan itu memberikan informasi kepada saya, katanya orang tuanya memiliki sapi perah 5 gitu loh Pak. Cuman masyarakat sini mungkin ada beberapa juga yang tidak suka mengkonsumsi susu itu Pak, sehingga dia ingin mengkonsumsi dalam varian yang lain mungkin ya Pak. Yang salah satunya yogurt itu Pak. Kemudian yang kedua Pak, yogurt ini makanan sehat loh Pak, baik untuk pencernaan gitu. Makanya saya memilih di ekskul IPA ini program yang pertama itu adalah pembuatan yogurt dari susu sapi segar. Begitu Pak alasan saya. Kemudian lagi Pak perlu ditambahkan Pak, ini biayanya juga tidak banyak kok Pak. Jadi biaya pembuatan yogurt ini nggak banyak Pak gitu. Hasilnya juga mungkin untuk skala kecil mungkin juga nggak banyak. Di proposal itu sudah saya cantumkan Pak rincian apa saja yang dibutuhkan. Kemudian nanti kira-kira kalkulasi labanya berapa mungkin seperti itu Pak. Tapi saya kalau misalnya di ACC nggih Pak, untuk dana awal sebagai modal saya minta bantuannya Pak kalau boleh dari dana BOS gitu Pak. Ya, terima kasih. Kelihatannya proposalnya cukup bagus Bu Ika. Nanti sambil saya pelajari. Ini karena posisinya berada di tengah-tengah, karena program kita kan sudah berjalan
beberapa bulan yang lalu. Oleh karena itu saya biar memiliki kebijakan yang tepat, ini mohon tolong Ika ya, untuk kami dipanggilkan itu Ibu Waka Kurikulum, kemudian Ibu Waka Kesiswaan dan Ibu Bendara Bos, biar nanti kami bisa berbicara dengan beliau-beliau sehingga nanti bisa istilahnya program sekolah yang baru ini bisa kita laksanakan. Monggo Ika untuk tolong dipanggilkan. Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum. Dandong. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Waka Kurikulum, kemudian Ibu Waka Kesiswaan, dan Ibu Bendara Sekolah yang saya hormati. Ini tadi ada informasi baru dari Ibu pengajar Mapel IPA, karena setelah mengikuti pelatihan di P4TK yang namanya ada program yang baru. Kan selama ini kalau kita istilahnya hubungannya dengan IPA itu biasanya berkaitan dengan olimpiade yang sifatnya teoritis dan sebagainya semacam itu. Nah, dari proposalnya Bu Ika kelihatannya ini ada program yang sifatnya ini kalau dikatakan science-planner begitu. Nah, kelihatannya mengetengahkan konsep IPA, kemudian nanti diarahkan pada dunia usaha. Ini mungkin barangkali dari kurikulum bisa membentangkan nanti jadwal barangkali dan sebagainya. Kemudian dari Waka Kesiswaan juga nanti berkaitan dengan siswa yang nanti yang ikut dalam kegiatan ini seperti apa, nanti saya mohon sarannya. Kemudian dari Bendara Sekolah juga begitu, apakah memungkinkan untuk bentangan dana kita alokasikan ke program yang baru. Saya mulai dari Ibu Waka Kurikulum ya, monggo. Saya pribadi selaku Waka Kurikulum sangat mendukung sekali ya Pak, kalau ada guru IPA memiliki ide untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar sekolah. Saya sangat setuju sekali. Kebetulan saya juga guru IPA juga, jadi saya sangat bangga sekali. Kemudian terkait jadwal untuk kegiatan program sekolah, di mana selain ekskul ini IPA, kita kan juga banyak ekskul yang lain ya Pak, misalkan olahraga, terus misalkan penca organisasi, itu di bidang kayaknya bukan sains ya. Nah, saya sangat bangga sekali jika ada guru yang ada ekskul di bidang sains. Kemudian untuk programnya itu bagaimana, kalau ini kan sudah berjalan sampai bulan 9 kan, untuk RKAS-nya sudah jalan 9 bulan. Bagaimana kalau ini kita susun lagi tahun ajaran tahun 2021. Jadi nah 2021 itu nanti kita rapatkan lagi programnya sama jadwalnya, dan ini berkaitan juga mungkin dengan bendahara tentang RKAS-nya kita bahas lagi dengan komite juga. Tapi sampai awalnya ini kita, kalau Bapak setuju, boleh lagi susun dulu untuk program ekskulnya karena sudah setuju. Nah, disisipkan dulu, nanti kalau sudah tahun 2021 kita tinggal jalan. Pelaksanaannya bagaimana. Jadi begitu kalau dari saya selaku Waka Kurikulum. Mungkin nanti ada usul dari bendahara selaku nanti terkait dengan pembiayaan. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Kemarin Bu Ika sempat berbincang-bincang kepada saya kalau beliau memiliki program, ingin mengajukan program untuk science-planner kalau nggak salah. Nah, ini karena RAT kita sudah disusun dan ini sudah berjalan. Nah, apakah memungkinkan Pak biaya untuk dialokasikan di science-planner, kegiatan science-planner ini? Nah, mungkin kalau bisa dibicarakan dengan komite
dan mungkin biayanya tidak terlalu besar. Mungkin kalau saya kira bahan yogurt ini terbuat dari susu mungkin agak murah Pak untuk mendapatkan bahannya. Nah mungkin bagaimana nanti solusi Bapak, minta petunjuk Bapak bagaimana, apakah dialokasikan anggarannya atau harus dibicarakan dengan komite. Berikutnya mungkin dari Waka kesiswaan. Kalau memang nanti dari Bapak sudah disetujui dan sebagainya, dan anak-anak memang sangat berminat untuk mengikuti kegiatan ini, nanti kami dari kesiswaan akan berusaha ke anak-anak, kita sosialisasikan bersama dengan guru pembina eskulnya. Semoga nanti banyak anak-anak yang berminat sehingga bisa terwujud apa yang diinginkan oleh guru eskul tersebut. Ada Bapak. Untuk jadwal dalam 1 minggu ini masih mungkin ya juga kita sisihkan kegiatan eskul IPA ini. Nanti kita kan anak-anaknya dulu, seberapa dulu anaknya yang ingin dia berminat dan sebagainya, kita lihat dulu itu. Ada Bapak. Terima kasih Bapak, Ibu-ibu dari Waka Kurikulum, Ibu Bendara dari kesiswaan yang ya itu yang saya harapkan kita di sekolah itu istilahnya tim yang cerdas Bapak dan Ibu ya. Jadi semoga apa yang kita rencanakan nanti silakan nanti secara tim panjenengan membackup dari Bu Ika selaku eskul IPA sehingga nanti program yang kelihatannya baru itu kita bisa mensupportnya dengan baik. Nah, kalau memang nanti dari dana kelihatannya tidak memungkinkan, ya kita nanti saya akan mendekati dari komite untuk membahasnya lebih lanjut sehingga program kita ke depan tetap bisa tercover gitu. Oh, Ibu komite, monggo. Kebetulan ini tadi kok pas datang di sekolah. Kebetulan saya lagi main-main Pak di Oh, di sini. sini. Ini Ibu komite, tadi ada program baru yang bentangan dari P4TK. Kalau selama ini yang namanya IPA itu kan sifatnya teoritis dan sebagainya semacam itu. Nah ini kelihatannya ada science trainer yang arahnya konsep IPA diarahkan untuk kegiatan bisnis sehingga anak-anak didik kita nanti bisa memiliki bekal life skill begitu. Nah ini tadi saya bicarakan dengan teman-teman dalam satu tim ini dan tampaknya untuk dana dari sekolah yang terutama di-cover dari Bendara Bos ini kelihatannya alokasi dananya sudah diarahkan pada hal yang lain. Untuk ini mungkin kami minta dukungan dari Ibu Komite. Monggo. Program ini sangat bagus nih Pak, karena saya kalau ngelihat ekstra-ekstra sebelumnya gak ada ya Pak yang sampai ke life skill, kecakapan hidup, kemudian juga gak sampai dipasarkan ya Pak, cuma ya dilatih di sekolah aja gitu, tidak ada tindak lanjut gitu. Ini kok sangat bagus sekali Pak saya kalau melihat itu. Jadi siswa memiliki latar belakang sains gitu ya, diajari pelajaran sains, kemudian bisa menciptakan produk tadi ya Pak ya. Terus pada akhirnya diajari juga untuk berwirausaha gitu ya Pak, sehingga istilahnya itu apa tadi Pak? Oh, science trainer nggih. Oh ya, berarti saya selaku ketua komite sangat Pak mendukung program ini Pak. Monggo Pak, saya nanti tinggal tanda tangan aja Pak. Nah, mungkin nanti kalau dana dari sekolah misalnya dari dana bos sudah diplot nggih, di RKS sudah diplot Bu, ini mepet. Nanti saya akan mengumpulkan wali murid Pak. Saya rasa wali murid tidak akan keberatan asalkan kegiatan itu jelas gitu ya. Kemudian nanti bagaimana dengan siapa ini yang akan membimbing siswa ini nantinya? Oh Bu Ika, iya. Asalkan nanti proposal yang dari Bu Ika itu jelas Pak ya, rinciannya bagaimana, untuk apa saja gitu. Saya rasa wali murid itu tidak akan keberatan Pak untuk mengeluarkan uang gitu Pak ya. Tapi kalau kegiatannya tidak jelas ya jelas wali murid akan
ini Pak akan keberatan. Saya nanti akan mendukung program sekolah ini yang arahnya jelas, kemudian juga untuk meningkatkan SDM di sekolah kita Pak. Monggo Pak. Oh monggo. Jadi begini ya Bu Ketua Komite, jadi karena kegiatan didanai oleh bos itu sudah dialokasikan kegiatan yang lain, kami mohon nanti disampaikan kepada orang tua bahwa kegiatan ini selain kita membina karakter siswa supaya bertanggung jawab ya, mempunyai jiwa entrepreneur ya, juga diasah selain kognitifnya juga keterampilannya ya. Jadi bagaimana panjenengan menyampaikan kepada wali murid supaya mendukung kegiatan ini ya. Terima kasih Bu ya. Sama-sama Ibu. Terima kasih masukannya baik dari tim sekolah maupun dari Ibu Komite ya, yang tampaknya mendukung kegiatan ini. Dan kita tahu bahwa karakter dari Bu Ika itu adalah guru yang termasuk berbobot atau bermutu yang tinggi. Jadi dia sangat antusias dalam mensukseskan dari kegiatan, termasuk kemarin Olimpiade IPA sekolah kita akan menjadi juara tingkat nasional. Nah, semoga nanti dengan science trainer ini juga menambah life skill pada anak, sehingga nantinya sekolah kita juga akan bisa diterima oleh masyarakat begitu. Monggo setelah ini Bapak Ibu untuk konsumsi di kantin langsung Bapak Ibu ya. Monggo. Langsung biar Pak. Jumatan. Sementara prememori Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya, ini maaf, ini kepala sekolah maunya langsung double dengan presenter. Langsung pembina ekskul IPA publikasi ke siswa. Oh, diulang ya Bu, dipanggil dulu. Anak-anak kemarin itu kan ekskul IPA kita kan biasanya kalian diisi dengan pembinaan ini ya, latihan-latihan soal gitu ya, karena memang kalian disiapkan untuk mengikuti event-event di kabupaten gitu ya, dalam rangka mengikuti lomba USN ataupun event-event kejuaraan sains di tingkat antar sekolah. Nah, untuk sekarang anak-anak kegiatan ekskul IPA ini akan beralih gitu ya. Ya itu tetap gitu berjalan, cuma ditambahi lagi gitu. Itu nanti lain. Jadi ada dua ekskul IPA-nya dibedakan jadi dua. Yang pertama itu untuk latihan kegiatan OSN. Yang kedua, kalian nanti diarahkan untuk menghasilkan produk yang nantinya akan dipasarkan ya. Kemarin kita sudah sempat ngobrol di kantin kan ya gitu. Nah, Endang sudah memberikan masukan sama Bu Guru, katanya, Bu Guru gimana kalau kita buat yogurt gitu ya. Kemudian Murni katanya orang tuanya punya 5 ya, sapinya di rumahnya ya. Oh bisa gratis? Wah ini bagus ini ya. Wah sangat membantu ini program ekskul IPA kita. Oh nggak tahu tadi sempat. Nah, siapa Bu Guru kan gimana dimatiin, nih cara terus bikin ini gitu. yogurtnya? Saya nggak tahu, mungkin gitu ya. Oleh karena itu anak-anak, kamu sebelumnya harus membuat proposal dulu ya di rumah ya. Nah proposal itu, di dalam proposal itu kamu harus ada bab 1. Nanti Bu Guru kasih contoh ya. Bab 1 latar belakang. Namanya latar belakang, kenapa sih saya mau buat yogurt ini? Gitu kan ya. Nah kenapa sih kok yang lain gitu. Padahal yang lain banyak. Nah nanti mungkin
Kemarin kan alasannya sudah ada di Endang ya. Karena itu enak, tapi selain enak, kenapa katanya? Bermanfaat bagi apa? Nah, bagi pencernaan. Kemudian yang kedua apa lagi dong? Peternak susu ya, susu sapi segar dari susu sapi segar ya. Jadi sayang sekali kalau cuman dibuat susu saja ya, tapi tidak tersedia dalam bentuk yang lainnya. Nah, oke. Itu latar belakangnya Nana ya. Kemudian dari latar belakang itu, sedangkan yang ada sekarang apa? Yang di pasaran harganya bagaimana Nana? Kemarin Endang katanya sangunya cuma 5.000 ya. Padahal yogurt harganya berapa? 5.000. Kalau cuma beli yogurt saja langsung habis dong sangunya. Nah, oleh karena itu ini kalau membuat sendiri mungkin lebih murah ya. Nah, kita coba ya. Nah, penasaran ya? Seneng nggak kalau buat yogurt? Oke anak-anak, nanti kamu cari ya di rumah ya bagaimana itu caranya membuat yogurt. Kamu cari di literatur-literatur di perpustakaan, kemudian bagaimana cara menyimpannya, mengemasnya dan lain-lain. Karena nantinya produk yogurt yang kita buat ini, bukan hanya kita konsumsi sendiri loh, bukan hanya untuk kalian yang ikut ekstra di sini. Dipasarkan dong, ya bisa dititipkan di mana? Kira-kira? Ya boleh gimana? Oh iya betul. Nah betul, wah pinter ini. Ya memang yogurt itu anak-anak itu ada di pelajaran kelas 9 nanti di bioteknologi. Walaupun Murni sama Endang masih belum kelas 9, kamu juga masih belum kelas 9, tapi bukan berarti kita tidak bisa mempelajari materi itu ya. Nah, bakteri lactobacillus itu bisa didapatkan dengan cara membeli yogurt yang sudah jadi ya. Nah, oke. Anak-anak untuk selanjutnya kamu pelajari dulu ya di rumah ya.